Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Ayu Nurul Aini, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dalam bidang studi perhotelan dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2523328. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Kita mulai pembelajaran hari ini yang agak ringan, kita mulai. Sudah selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya. Baik. Ini saya akan presentasi dulu siapa saja yang hadir di dalam kelas saya hari ini. Abdan Prabu ada hadir. Kemudian Adelila, Amanina, Anita Fala, Arya Ragil, Azahra, kemudian Dian Safira, kemudian Destiana, Gisela Gita, Jessica Auria, kemudian Muhammad Dilia Ulhaq, Nafiri, Rafaidun Al-Hilali, kemudian Risma, yang terakhir Roy Aditya ada? Oh ya, baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdiri dan cek groomingnya masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan standar pada pembelajaran hari ini? Baik, silakan duduk lagi. Gimana groomingnya, lengkap semua ya? Baik, jadi secara tidak langsung dengan kalian grooming dengan baik, itu seperti kalian, jadi kayak setiap grooming yang baik itu atau grooming yang bersih itu mencerminkan hati yang disiplin. Kemudian jadilah petugas housekeeping atau room attendant nanti yang tidak hanya membersihkan kamar, tapi juga membawa kenyamanan bagi setiap tamu. Jadi saya harapkan tetap disiplin, grooming yang baik, karena nanti akan terbawa hingga kalian masuk ke dalam dunia kerja. Begitu ya. Baik, untuk kita akan membahas materi sebelumnya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis kamar, kemudian fasilitasnya ada apa saja, kemudian kita sudah membahas teknik atau cara pembersihan kamar juga. Nah, itu ada yang masih ingat nggak teknik pembersihan kamar yang bisa dilakukan dalam kegiatan make up room? Silahkan tunjuk tangan yang mau menjawab. Baik, Risma. Baik, dry dusting satu atau mengelap kering. Kemudian yang kedua ada lagi? Ya. Baik, yang kedua ada dam dusting atau mengelap basah. Yang ketiga ada lagi? Ya, Anita. Mopping. Mopping itu bahasa Indonesianya apa? Mengepel. Kemudian selanjutnya ada lagi? Ya. Gimana? Glass cleaning. Glass cleaning itu apa? Berarti ya proses pembersihan
kaca. Kemudian ada lagi nggak? Ya, betul, sweeping atau menyapu. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai makeup room atau proses pembersihan kamar untuk tamu. Jadi, di sini untuk persepsi makeup room sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas housekeeping atau room attendant untuk membersihkan, merapikan, dan menyiapkan kamar tamu agar siap digunakan kembali baik oleh tamu yang sedang menginap atau tamu yang baru check-in. Jadi kegiatan makeup room merupakan bagian penting dalam operasional hotel karena kebersihan dan kerapian kamar menjadi faktor utama kenyamanan dan kepuasan tamu. Jadi di sini kalian tidak boleh membedakan antara dia tamu VIP atau tamu reguler, itu nggak boleh dibedakan dalam pembersihan kamarnya. Kemudian tamu tersebut menginap di presidential suite atau di executive suite atau tamu tersebut menginap di deluxe room atau standard room, itu juga tidak boleh dibedakan dalam proses pembersihannya. Semua harus sama, jadi tahapannya juga harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan dari status kamar atau status dari tamu tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi kalian akan diminta untuk menganalisis tugas dan tanggung jawab room attendant di hotel dengan baik, kemudian menganalisa penyebab ketidaksesuaian hasil pembersihan kamar dengan standar kebersihan hotel, kemudian menganalisis dampak penerapan atau pelanggaran prosedur pembersihan terhadap kepuasan tamu dan citra hotel. Nah, jadi coba kalian bayangkan ketika kalian menginap di hotel, apa yang akan terjadi kira-kira kalau kamar hotel yang kalian menginap itu tidak dibersihkan dengan baik? Ada yang mau menjawab? Ya, ada? Ya, pasti kamu itu akan komplain karena kamar tidak dibersihkan dengan baik. Kemudian ada lagi pendapat lainnya? Ya, Abdan? Kamar tidak bersih sepenuhnya. Ya, jadi secara tidak langsung, jadi kalau tidak dibersihkan sesuai standar, berarti kamar itu tidak bersih. Kemudian ada lagi? Ya, Ulhak? Akan menimbulkan kerusakan pada barang dan muncul serangga. Ya, jadi kalau terus-terusan terjadi, tidak dibersihkan dengan baik kamarnya, akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada properti yang ada di dalam kamar hotel. Dan kemudian akan muncul serangga yang akan mengganggu tamu saat menginap. Nah, maka dari itu, tadi yang disampaikan oleh Adel juga betul, secara tidak langsung nanti, kalau tidak dibersihkan secara menyeluruh dengan bersih, pasti akan bermuara ke komplain tamu, seperti itu. Kemudian, jadi kalian sudah tahu ya, bagaimana peran housekeeping itu sangat penting dalam pembersihan kamar tamu. Jadi, mulai dari sekarang dalam pembelajaran ini maupun nanti dalam pelajaran yang lainnya, diusahakan untuk selalu menerapkan hygiene sanitasi yang sudah pernah kalian pelajari ya ketika kelas 10. Kemudian kita sebelum masuk ke materi inti, kita pretest dulu ya. Saya kirimkan linknya, silahkan boleh dicek. Linknya sudah ada di grup untuk link pretestnya. Apakah sudah masuk?
Ayo silahkan di silent HP-nya. Baik, sudah bisa masuk semua? Silahkan masuk, kemudian menggunakan nama asli ya. Menggunakan nama asli, bisa dikerjakan selama 5 menit. Bisa Abdan? Rakil bisa? Roy bisa ya? Gimana? Bisa? Bisa. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya?
Ada yang sudah selesai? Ulhak sudah? Oke. Ragil sudah? Ya. Sudah, Risma? Sudah ya, Aurea ya? Sudah, Roy? Oke. Sudah, Desti? Sudah. Sudah semua? Masih ada yang mengerjakan? Iya, ditunggu ya, Rafa.
Sudah? Baik. Jadi, barusan kalian mengerjakan di Wayground atau quizzes itu adalah merupakan pretest. Jadi, untuk mengukur seberapa kalian sudah tahu tentang makeup room. Kemudian kita akan menonton video mengenai makeup room, langkah-langkah makeup room, dan langkah-langkah pembersihan toilet ya. Salah.
Nah, jadi yang barusan kalian lihat adalah video proses alur pembersihan kamar oleh room attendant. Gimana? Kalau kalian lihat, apa saja yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Yang pertama, alur kerjanya. Jadi, sebagai room attendant, alur kerja itu harus sesuai. Dan alur kerja itu menentukan apakah nanti hasil kerja kalian itu akan sesuai urutan atau tidak. Jadi, seperti yang kalian lihat, alurnya sudah sesuai. Jadi, tadi si room attendant itu mulai dari room akses, masuk, kemudian langsung making bed dulu. Jadi, si room attendant ini membersihkan bagian kamar dulu, yaitu making bed dulu, stripping the bed, making bed, kemudian membersihkan area toilet, baru membersihkan area kamar. Jadi kalau dilihat si room attendant itu membersihkan sesuai atau berlawanan dengan arah jarum jam. Karena tadi kita lihat posisi bednya ada di sebelah kanan ya, jadi dia berlawanan tidak searah dengan jarum jam. Kemudian ini adalah standar setup yang baik dan benar, yang sesuai dengan SOP. Mulai dari kamar, bagaimana cara penataan bantalnya atau pilaunya, kemudian bed runner-nya seperti apa. Kemudian ini di bagian mejanya, di bagian living room juga ada, bagaimana cara merapikannya, menatanya, atau hasil akhirnya seperti apa. Kemudian ini di bagian wardrobe, terlihat bagaimana cara menata ini, laundry bag-nya seperti apa. Nah, kemudian ini untuk area bathroom, terlihat bersih semua ya di sini ya. Bersih, tertata rapi. Jadi memang sesuai dengan standar yang ada di hotel. Dan ini untuk guest supplies dan guest amenities-nya. Jadi untuk tea and coffee sudah lengkap semua, sugar, kemudian untuk yang di area kamar mandi yang sebelah sini, untuk shampoo, sabun, dental kit, semua sudah lengkap dan tertata rapi. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila tamu yang check-in itu menemukan kamarnya seperti ini, atau tamu yang sudah menginap di situ menemukan kamarnya tidak dibersihkan dengan baik? Ini ya, ini ada beberapa gambar di sini. Ini ya untuk gambar-gambarnya. Coba apa pendapatmu mengenai tadi ilustrasi gambar yang sudah saya tayangkan? Ada yang bisa menjawab? Iya, Nina? Ya, jadi kamar tersebut tidak dibersihkan dengan baik. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oh ya, Desti? Ya, linennya belum diganti, atau mungkin bisa jadi kesalahan fatalnya ketinggalan ketika melakukan pembersihan kamar, linennya tertinggal di kamar, itu bisa. Kemudian sampahnya juga tidak dibersihkan dengan baik. Jadi kalau berdasarkan video yang sudah kalian lihat, sampah itu dikeluarkan pertama. Jadi setelah masuk, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek apakah ada barang tertinggal dari tamu, kemudian apakah ada sampah. Jadi yang harus dilakukan adalah membuang sampah terlebih dahulu. Kemudian ada lagi? Ya? Ya, toilet tidak dibersihkan sesuai standar. Jadi tadi di video juga sudah ditayangkan bagaimana cara pembersihan toilet yang baik dan benar, agar tidak ada yang terlewat satupun ketika kalian melakukan pembersihan area.
Nah, kemudian berangkat dari permasalahan tersebut, kita akan ini ya, membuat kelompok. Jadi kelompoknya 3 aja, kelompoknya 3 saja. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Ini saya bagi ya kelompoknya ya. Jadi kelompok pertama, Abdan, Adelila, Amanina, Anita, dan Arya Ragil. Kemudian kelompok kedua, Azahra, Berli, Destiana, Dian, 1, 2, 3, 4, sama Gisela. Kemudian kelompok ketiga, Jessica, Ulhak, Nafiri, Rafa, Risma, Roy. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, membentuk kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan boleh digabungkan mejanya atau gimana yang biar bisa enak kerja kelompoknya. Ini yang satu mana? Jadi baik, ini silakan LKPD-nya. Silahkan, bisa dilihat untuk LKPD-nya. Jadi, di dalam LKPD itu ada studi kasus, bisa dibaca ya bersama kelompoknya untuk studi kasusnya. Kemudian ada masalahnya apa di dalam studi kasus tersebut, ada gambarnya. Kemudian, untuk halaman kedua, nah, nanti kalian diminta untuk mengisi di dalam tabel, kemudian setiap kelompok juga membuat hasilnya dalam PPT boleh, bikin mind map boleh. Jadi PPT-nya berdasarkan ini, hasil dari tabel hasil diskusinya. Jadi itu dipindahkan ke dalam PPT atau mind map juga boleh. Dan nanti ketika kalian maju, ini tinggal ditayangkan saja ya. Oke, boleh digunakan HP-nya. Digunakan dengan sebaik mungkin HP-nya, jangan menggunakan HP untuk kegiatan yang di luar pembelajaran. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Jadi saya harap dalam kegiatan berkelompok ini semua berpartisipasi aktif ya. Saya beri waktu
Itu ya 30 menit ya dalam pengerjaannya ya. Sudah jelas ya cara pengerjaannya bagaimana? Ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Bu Ayu.
Gimana bisa? Ada kesulitan enggak? Gimana bisa? Yang ini. Ya, ini dimasukkan ke sini. Judulnya ini jawabannya apa? Ditampilkan. Jadi nanti untuk slide pertama itu kan judulnya nih. Kemudian slide kedua studi kasusnya dimasukkan, enggak apa-apa. Kemudian slide ketiga itu ini berdasarkan tabel hasil diskusinya. Yang nomor 1 apa? Penyebab utama komplain tamu. Nah, kemudian jawabannya apa di bawahnya. Kemudian slide selanjutnya juga seperti itu sampai ini dimasukkan semua ya hasil diskusinya. Ayo Rafa, dibantu temannya ya. Ada kesulitan enggak ini? Bisa ya?
Ayo Ragil. Lima menit lagi ya. Gimana, sudah selesai? Gimana, sudah selesai? Iya, oke. Gimana, ini kesulitan enggak?
Mana sudah? Sudah selesai LKPD-nya? Coba lihat ya. Oke. Sudah selesai PPT-nya? Yang kelompok 1, sudah selesai belum PPT-nya? Baik, silahkan dikirim ya. PPT-nya silahkan dikirim biar bisa ditayangkan di depan. Ini kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 1 gimana? Kurang apa? Silahkan satu-satu maju ya per kelompok ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Mau maju? Mau diacak apa urut dari kelompok 1? Gimana, kurang apa? Ini kurang apa ini kelompok 1?
Oke, karena ini ada trouble di kelompok 1, dari kelompok 2 dulu ya. Ya, silakan boleh maju kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Iya, semuanya. Silakan satu anak menjalankan laptopnya ya. Baik, teman-teman yang lain boleh memperhatikan temannya ketika presentasi, kemudian boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang sedang berada di depan ya. Oke, boleh silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan status pekerjaan Bapak tadi yang terakhir. Sebabnya, Ramadan dan bekerja dengan tergesa-gesa karena ingin segera menyelesaikan tugas atau mungkin karena tekanan waktu yang terlalu singkat. Akibatnya, mereka tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil kerja dan mengabaikan detail-detail kecil yang penting, seperti memastikan seluruh area kamar, terutama kamar mandi, dan bersih dan cuci. Adalah membersihkan kamar mandi. Area ini sangat penting karena menjadi salah satu indikator utama membersihkan dan kenyamanan hotel. Kalau kamar mandi kamu menjadi tidak puas dengan pelayanan yang mereka bisa merasa kecewa, tidak nyaman, bahkan mungkin memberikan keputusan dan kepada pihak terkait. Hal ini berdampak langsung pada reputasi mereka yang mengenali bukan kepercayaan maupun balik Melakukan evaluasi harga secara rutin dan pasar perlu melakukan pemeriksaan dulu setelah setiap pemeriksaan kamar ada bekerja tertentu. Selain itu, perlu diberikan pelatihan ulang atau refresh training tentang standar operasional pekerjaan kamar dan manajemen waktu agar petugas tidak bekerja tapi tetap efisien. Tidak manajemen juga bisa meninjau ulang pekerjaan dan jumlah kamar agar pekerjaan tidak terlalu. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok lainnya memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. apa langkah yang bisa dilakukan agar itu tidak terjadi. Hanya dengan punya panen ada staf disiplin, melakukan pemeriksaan kamar oleh supervisor, dan menerapkan disiplin kerja. Ya. Ya betul. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1. Apa penyebab utama masalah yang terjadi pada kelompok itu? Supervisor bekerja dengan tergesa-gesa sehingga tidak teliti. Baik, sudah terjawab kelompok 1 pertanyaannya. Baik,
Berikan aplaus ya untuk kelompok 2. Silahkan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 1 sudah siap? Sudah ya? Silahkan satu jadi operator. Sudah. Yang lain memperhatikan kelompok 1 ketika maju dan perhatikan apakah nanti apakah ada pertanyaan yang muncul dari presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu ingin mempresentasikan instalasi kami. Dalam saya adalah kenangan nama saya adalah Kawan saya Ria Ilmuwan dalam karena saya jawab. baik sama peserta pertama pengundang kita adalah kurangnya pengecekan supervisor. Yang kedua, kalau make up room yang terapikan yaitu sebenarnya pemeriksaan pertama atau Selanjutnya. yang ketiga ada dampak bagi hotel dan laut, yaitu reputasi hotel akan menurun. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dan melatih ulang SOP. Baik, presentasinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1 dari kelompok lain? Ya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Yaitu dengan melalui ulang SOP tentunya dan juga memberikan pelayanan pengarahan untuk para staff. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi? Boleh diulang? Kebersihan kamar mencerminkan kualitas pelayanan hotel secara kotor, tamu dapat dirawat kepercayaan dan kembali menginap di hotel tersebut. Oke, sudah terjawab ya kedua kelompok ya. Baik, boleh ditutup presentasinya? Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Silahkan kelompok yang terakhir. Kelompok 3. Ini ya, betul ya? Baik. Boleh dibuka kalau sudah? Selamat pagi. Apa penyebab utama dari gangguan rambut? Tidak mengikuti teknis rumah dari kontrol. Karena apabila dalam kondisi kotor, berantakan menjadi
Satu, kemungkinan kamu tidak memberi tahu dan nyaman bahkan bisa memberikan silakan dulu ya keikutkan reputasi menurun kehilangan kepercayaan kamu itu kurangnya juga mengunjung kalau pertanyaan Dari kelompok 1 ya. jadi solusi yang adalah Sudah terjawab? Baik, selanjutnya. bagaimana cara membangun kepercayaan kamu bisa mendapati kamar atau hotel yang dia ingat kosong dan kondisi kosong. Yang pertama adalah mengikuti kesalahan yang menangani masalah dan memberikan komunikasi yang baik. Apa? Menunjukkan tidak lanjut dan yang kedua melakukan evaluasi. Baik, sudah terjawab? Sudah. Baik, silakan ditutup kelompok 3 untuk presentasinya. Baik, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Jadi, setelah kalian mengerjakan LKPD, tadi menonton video, kemudian ada studi kasus yang sudah ditayangkan, dan akhirnya maju presentasi ke depan, apa yang bisa disimpulkan dari materi pelajaran hari ini berarti? Cara membersihkan yang itu seperti apa? Ya. Prosesnya seperti apa? Terus ditunjukin dari awal sampai akhir. Terus penanganannya kayak gimana sama checklist yang buat Remote attendant control sheet. Jadi cara yang sudah disampaikan oleh temanmu, intinya kalau si Ramadan itu bekerja sesuai dengan alurnya, tidak melewatkan checklist atau formulir yang digunakan pada Ramadan itu tidak terlewatkan, insya Allah semua tidak akan terlewatkan proses pembersihannya. Jadi sampah tidak ketinggalan tadi seperti yang studi kasus itu, kemudian linennya juga tidak ada yang tertinggal karena itu adalah salah satu kesalahan fatal. Kemudian kamar juga semua bersih semua, kalian bisa membersihkan secara menyeluruh karena kalian mengikuti alur yang sesuai dengan standar SOP yang ada di hotel. Gitu ya. Baik anak-anak, jadi Bu Ayu sangat mengapresiasi kerja keras kalian hari ini. Selama bekerja secara kelompok, kemudian presentasi tadi sudah menunjukkan sikap yang cukup baik. Nah, kemudian setelah ini kita akan melakukan post test, ya, melakukan post test untuk meninjau ulang bagaimana apakah materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan ya, yang judulnya post test.
Silahkan boleh dikerjakan prosesnya ya. Gimana, bisa masuk semua ya? Ada kendala nggak ini? Bisa? Bisa semua? Ini ya untuk kodenya background. Kalau ada yang kesulitan buat masuk. 340. Ini ya kodenya background ya.
Sudah selesai? Baik, silahkan. Dibuka linknya. Yang selanjutnya saya sudah mengirimkan link refleksi. Jadi silakan untuk dikerjakan link refleksinya untuk kegiatan pelajaran hari ini. Linknya berupa Google Form ya. Gimana, sudah semua?
Sudah, Abdan? Kamu kelihatan itu, gelap banget. Baik, refleksinya sudah semua? Gimana, sudah selesai? Jadi, ini sebelum saya menutup pembelajaran hari ini. Sudah semua? Rafa sudah ya? Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai turn down service. Jadi itu adalah kegiatan hampir mirip dengan makeup room, tapi hanya dilakukan pada malam hari. Nanti akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Kemudian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan bahagia, dengan penuh semangat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Kemudian sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat dan terus sehat ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih.